kerajaan surga. Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Jumpa lagi bersama saya, Pendeta Muhammad Tulus Limono Arfa dan istri yang terkasih. Saudara, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus, mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita mau bersaat teduh, kita mau baca, dengar, dan renungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang di hadapan-Mu mengucap syukur buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Engkau telah menjaga, menyertai, dan memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam. Dan Engkau yang telah membangunkan kami di hari ini dengan kesehatan, kekuatan, umur panjang, Engkau berikan kepada kami. Terpujilah Engkau, dan saat ini kami hendak baca dan dengar, renungkan firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Urapi hamba-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, kita baca di Amsal 22 ayat 1 sampai 16. Istri saya akan membacakan bagi kita semua. Amsal pasal 22 ayat 1 sampai 16. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar, dikasihi orang lebih baik daripada perak dan emas. Orang kaya dan orang miskin bertemu, yang membuat mereka semua ialah Tuhan. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan dan kehidupan. Duri dan perangkap ada di jalan orang yang serong hatinya. Siapa yang ingin memelihara diri, menjauhi orang itu. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tua pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang menghutangi. Orang yang menabur kecurangan akan menuai bencana, dan tongkat amarahnya akan habis binasa. Orang yang baik hati akan diberkati, karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Usirlah si pencemooh, maka lenyaplah pertengkaran, dan akan berhentilah perbantahan dan cemooh. Orang yang mencintai kesucian hati dan yang manis bicaranya menjadi sahabat raja. Mata Tuhan menjaga pengetahuan, tetapi ia membatalkan perkataan si pengkhianat. Si pemalas berkata, ada singa di luar, aku akan dibunuh di tengah jalan. Mulut perempuan jalang adalah lubang yang dalam, orang yang dimurkai Tuhan akan terperosok ke dalamnya. Ayat 15, kebodohan melekat pada hati orang muda, tetapi tongkat didikan akan mengusir itu daripadanya. Ayat 16, orang yang menindas orang lemah untuk menguntungkan diri atau memberi hadiah kepada orang kaya hanya merugikan diri saja. Demikian pembacaan di Amsal 22 ayat 1 sampai dengan ayat 16. Mari kita perhatikan di ayat 3. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, orang bijak atau orang berhikmat dalam perjanjian lama itu erat kaitannya dengan orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, ada tertulis di Amsal pasalnya yang ke-9 ayat 10, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Jadi, orang yang bijak adalah orang yang takut akan Tuhan, memiliki kepekaan terhadap firman-Nya, dan bisa membedakan mana yang menjadi kehendak Tuhan dan yang berkenan kepadanya, sehingga ia menaruh hormat, menaruh sikap hormat akan Tuhan, dan tidak hanya dalam pikirannya, namun juga di dalam hati dan perbuatannya. Nah, banyak orang kurang waspada melihat hal-hal yang tidak baik atau jahat, sehingga mereka tetap saja berada dalam kejahatan dan tidak mau keluar dari perkara-perkara tersebut. Padahal Alkitab sudah sangat jelas meminta di 2 Korintus pasal 6 ayat 17, keluarlah kamu dari antara mereka dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Demikian di 2 Korintus pasal 6 ayat 17. Nah Bapak Ibu sahabat Galilea yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketidakmampuan untuk melihat hal-hal yang jahat atau perkara-perkara dosa adalah
buta. Kebutaan mata rohani dalam diri seseorang ini disebabkan karena tidak berpegang pada firman Tuhan. Apabila firman Tuhan tidak terdapat dalam diri seseorang, maka dipastikan orang itu akan berjalan di dalam kegelapan sehingga mudah terjerat dan tidak mampu membedakan yang jahat dan yang baik. Itulah sebabnya saudara dan saya, kita semua sangat membutuhkan firman Tuhan. Amin. Pemazmur berkata di Mazmur 119 ayat 105, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, bila kita tinggal di dalam firman-Nya, firman itu akan menerangi langkah hidup kita. Sehingga apabila ada hal-hal yang tidak berkenan bagi Tuhan, dapat segera kita lihat dan kemudian lari meninggalkannya. Amin. Jadi lari meninggalkan, bukan lari mendekat ya saudara. Contoh, jika di dalam lingkungan pergaulan kita melihat adanya kejahatan dan kebiasaan-kebiasaan buruk yang menuju kepada dosa, kita harus mengambil langkah untuk menjauhkan dan keluar dari pergaulan itu. Mengapa? Karena apabila kita tetap bertahan di tempat itu, kita akan mudah terjerat atau terperangkap untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sama. Firman Tuhan dengan tegas memperingatkan saudara saya, dikatakan di dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-33, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena itu Bapak Ibu, mari kita semakin giat, semakin mencintai firman Tuhan. Amin. Merenungkan firman-Nya. Amin. Supaya kita menjadi orang-orang yang bijak. Amin. Amin. Sebab dikatakan bahwa orang yang bijak, dikatakan di dalam Amsal bacaan kita tadi, bahwa orang yang bijak itu orang yang takut akan Tuhan. Amin. Nah, takut akan Tuhan itu membenci segala bentuk dosa, membenci kejahatan, tidak kompromi dengan dosa. Jadi kalau kita berada di lingkungan yang karakter berdosanya begitu kuat, maka saudara, Alkitab katakan kita harus keluar, kita harus memisahkan diri dari komunitas itu. Kalau kita bertahan di situ, maka kita dipastikan terkontaminasi, terinfeksi oleh virus-virus dosa itu. Itu sebabnya biarlah kita semakin hari semakin waspada dan kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang berkenan kepada Tuhan, atau yang jahat dan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kiranya sahabat Galilea di mana saja berada di akhir pekan ini akan senantiasa menjaga diri dan waspada ketika berkegiatan dalam rangka akhir pekan ini. Amin. Amin. Selamat berakhir pekan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh bersama dalam akhir pekan. Kiranya kami akan senantiasa dilindungi dan kami menjaga diri kami waspada terhadap roh-roh dunia, sehingga kami tidak terperangkap dan tidak terjerat, dan kami akan tetap jaga kekudusan, melangkah bersama Tuhan di hari ini. Tuhan kiranya melindungi kami saat kami berkegiatan, jauhkan dari segala mara bahaya, kecelakaan niat orang-orang jahat di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur karena Tuhan yang menyertai kami, yang memungkinkan kami untuk berada di akhir pekan dan melakukan berbagai kegiatan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami